Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian LK yang dirahmati Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kebaikan yang Allah tetapkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berjumpa dan bertemu dalam kajian ilmu yang semoga Allah cintai dan Allah berkahi. Dan tidaklah semata-mata dengan berjalannya ada kajian malam hari ini semata-mata karena cintanya Allah kepada kita. Kalaupun kita ingin melihat cintanya Allah kepada kita, paling tidak kita bisa melihat dua hal yang melekat pada diri kita. Yang pertama, kita selalu dimudahkan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu memberatkan timbangan amal kebaikan di akhirat nanti. Dan yang kedua, dimudahkan kita untuk memahami din ini. Sebelumnya kita tidak mengetahui tentang din, akhirnya dalam mengikuti berbagai macam kegiatan taklim-taklim akhirnya kita mengetahui tentang ilmu tersebut. Dan itulah tanda-tanda Allah kalau cinta kepada seorang hambanya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam ini adalah kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Adam. Barangkali dalam pemaparan atau pemateri nanti belum paham dalam bab yang disampaikan nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kepada beliaunya Ustadz Adam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. ثم الصلاة مع سلام دائمي على الرسول القرشي الخاتمي وعلى آله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menyempatkan diri kita, masih memberikan kita waktu luang untuk bisa mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, yadkhulul jannata aqwamun, nanti akan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga, afidatuhum mislu afidati thair, yang hati mereka, jiwa mereka sebagaimana hati dan jiwa seekor burung. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan perumpamaan untuk orang-orang yang nanti masuk ke dalam surga layaknya mereka seekor burung. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Minhaj mentafsiri ataupun menjelaskan ayat ini bahwasanya burung memiliki tiga sifat utama. Burung memiliki tiga sifat utama. Yang pertama adalah sifat lembut. Burung adalah seekor hewan yang lemah lembut. Yang kedua adalah sifat yang selalu merasa takut. Dan yang ketiga, sifat dari burung
yang diumpamakan Nabi SAW dalam hadis beliau adalah sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga sifat ini adalah sifat-sifat yang mampu memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sifat lembut. Maka sifat lembut inilah yang menjadikan seseorang mampu menerima nasihat dari orang lain. Sifat lembut inilah yang menjadikan seseorang terbebas dari rasa hasad, dengki dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan di dalam surat Al-Asr ciri-ciri orang yang terhindar dari kerugian di dunia maupun akhirat, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan saling menasihati tidak akan mungkin bisa diterima oleh orang-orang yang hatinya keras. Tidak akan mungkin bisa diterima oleh orang-orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka jadikan hati kita selembut hati burung. Jadikan hati kita setenang hati burung. Jadikan hati kita bersih dari segala hasad, dari segala iri dan juga dengki. Dan sifat yang kedua tadi adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat dari burung. Makanya kita dapati ketika kita mendekat, bahkan hanya melihat seekor burung saja, burung tersebut akan segera terbang dan lari. Ini sifat alami seekor burung. Dan kita hendaknya semestinya seperti itu. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, kita selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berkumpul bersama keluarga kita, kita takut. Kita takut kalau sekiranya kita belum benar-benar mendidik anak kita, belum benar-benar mengarahkan istri keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidaklah ada orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Al-ulama, orang-orang yang faham dengan ilmu agama ini. Maka satu-satunya cara agar kita bisa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mempelajari Al-Quran ini, mempelajari Islam ini. Karena dengan taunya kita perintah serta larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan timbul di dalam hati kita rasa takut, rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair." Kalau sekiranya kalian bisa bertawakal sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada seekor burung. Ini tawakal. Tapi seringkali kita bertawakal kepada sebab, tidak bertawakal kepada yang menciptakan sebab, dan juga tidak bertawakal kepada yang menciptakan akibat. Kita merasa kepintaran kita, ilmu yang kita miliki itulah yang mampu mendapatkan semua ini. Terkadang kita merasa kekuatan kita, jerih payah kita, usaha yang kita lakukan itulah yang menyebabkan semua yang kita miliki saat ini. Maka mulai dari sekarang sama-sama kita meluruskan niat kita, sama-sama kita meluruskan hati kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat apa yang ada di dalam zahir kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa amalan hati itu lebih tinggi derajatnya daripada amalan zahir yang kita lakukan. Ibu-ibu dan bapak yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti dari rasa takut kita kepada Allah, bukti dari rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mempelajari Al-Quran ini. Kita mempelajari firman Allah, mempelajari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang merasa takut kepada Allah, dia akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan orang yang merasa takut kepada makhluk yang lain, dengan orang yang lain, maka dia akan berusaha menjauh, dia akan berusaha lari daripada orang tersebut.
Tapi ketika seorang hamba merasa takut kepada Allah, dia akan mempelajari Al-Quran ini. Dia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan rasa tinggi dari sebuah tawakal adalah dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap kegiatannya, di setiap waktunya. Makanya semestinya kita itu menghafal doa-doa sehari-hari. Doa keluar rumah, doa bercermin, doa masuk kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, semestinya kita hafal doa-doa tersebut. Kenapa? Karena itu merupakan ciri bahwasanya kita benar-benar bertawakal kepada Allah. Kita selalu mengingat Allah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali berfirman di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran tentang masalah hati. Kita lanjutkan pelajaran kita kemarin, tafsir kita kemarin, yang mana kita sudah sampai di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-121. Di ayat yang ke-120 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad al-yahudu, orang-orang Yahudi, walan Nasara, dan juga orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah kepada mereka, hudallah, petunjuk hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku ini yaitu Al-Quran, huwal huda, itulah petunjuk dan hidayah yang sebenar-benarnya. Jadi ketika mereka mengatakan bahwasanya apa yang mereka pegang dari Taurat maupun Injil, yang mereka amalkan dari Taurat maupun Injil, dan sifat mereka adalah yuharrifuna kalam Allah, menyelewengkan, mengartikan dengan arti yang berbeda yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, maka hidayah seperti itu, petunjuk seperti itu adalah hidayah yang keliru, petunjuk yang keliru, karena mereka sudah memutarbalikkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan jika ketika kamu mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, apa yang mereka katakan menurut hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka sungguh tidak ada untukmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala penolong maupun wali. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, orang-orang yang telah datang kepada mereka Alkitab, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Injil, Taurat, hatta Al-Quran ini yang telah datang kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawati, bertilawah terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka dengan haqqa tilawati, tilawah yang sebenar-benarnya, membaca, mentadabburi maknanya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang keimanannya jujur kepada Allah. Jadi dalam ayat ini teguran bukan hanya untuk mereka Bani Israel, tapi teguran juga untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai setelah kita mengetahui Al-Quran, setelah kita mempelajari Al-Quran, akan tetapi kita bertilawah dengan Al-Quran ini tidak tilawah yang haqqa tilawati, tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan, tidak menjauhi apa yang Allah larang, tidak menghalalkan apa yang Allah halalkan, dan juga tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Maka hal seperti ini adalah hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan. Karena makna haqqa tilawati yang kemarin telah kita bahas adalah yuhalliluna halalahu, menghalalkan apa yang Allah halalkan, wa yuharrimuna haramahu, dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram sudah jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara yang halal dan haram ini ada perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu samar, nggak diketahui hukumnya ini apa. La ya'lamuhunna katsirun minan nas,
Karena saking samarnya, saking syubhatnya, tidak diketahui hukumnya, maka hanya sebagian orang-orang yang mengetahui hukumnya. Lantas bagaimana sikap kita ketika kita mendapati sebuah hal yang hal ini syubhah, baik itu makanan ataupun minuman, baik itu pekerjaan, baik itu muamalah dan lain sebagainya. Maka sikap kita ketika mendapati sesuatu yang syubhah, yang kita tidak tahu hukumnya, yang pertama kali adalah kita diam. Kenapa kita harus diam? Karena kata Rasulullah SAW, "Famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi." Yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, yang tidak tahu hukumnya, entah halal entah haram, maka dia sudah menjaga dirinya. Faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Bukan hanya dirinya, bukan hanya kehormatannya, tapi agamanya juga dijaga. Tapi kata Nabi SAW, "Wa man waqa'a fi syubhat," barang siapa yang coba-coba memakan, coba-coba melakukan, coba-coba bekerja di dalam sesuatu yang syubhat, maka kata Nabi SAW, "Faqad waqa'a fil haram," dia telah terjerumus di dalam keharaman. Ini kita sudah diberikan kunci oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang syubhat, sudah, yang pertama kali kita lakukan diam. Kita tidak tahu hukumnya, sudah diam. Jangan kita lakukan, jangan kita konsumsi. Kita diam dalam hal tersebut. Baru setelah itu kita berusaha untuk mencari apa sih hukumnya. Apa sih kegiatan ini itu haram atau halal atau masuk ke hal-hal yang mubah. Kita tanyakan kepada alim ulama yang lebih tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanyalah kepada mereka ahlu zikri, orang-orang yang faham, orang-orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, tidak mengetahui. Tapi sayangnya di akhir zaman ini, semua orang itu berfatwa tentang agama. Semua orang berfatwa tentang agama. Hatta orang yang tidak pernah belajar agama, tidak pernah mempelajari Al-Quran maupun hadis, berani-berani berfatwa tentang agama. Oh, ini boleh, ngapain nggak boleh? Gini aja kok, gini aja kok rauleh, gini aja kok nggak boleh. Berfatwa dia. Padahal kalau kita mau menelisik, kalau kita mau melihat, ketika ada orang yang sakit, kemudian dia bertanya kepada tukang bangunan, tepat atau salah? Salah. Sakit kok bertanya kepada tukang bangunan, sakit kepada dokter. Ketika ada misalkan orang yang jualan di pasar, kemudian berbicara tentang kesehatan, atau berbicara tentang bangunan, atau berbicara tentang kepemerintahan yang sama sekali dia tidak pernah belajar di dalamnya, apakah kita akan percaya dengan orang tersebut? Kan tentu tidak. Maka setiap ilmu itu ada tempatnya masing-masing. Pertanian, kita bertanya kepada orang-orang yang memang setiap harinya bertani. Kesehatan, kedokteran, kita tanya kepada mereka yang ahli-ahli medis. Jangan kita bertanya agama kepada dokter. Jangan kita bertanya agama kepada tukang sulap misalkan. Nggak nyambung. Maka ketika kita mendapati hal-hal yang syubhat, kita tanyakan kepada mereka, orang-orang yang benar-benar tahu hukum tersebut. Masalah akidah kita tanya kepada pakar akidah. Masalah fikih kita tanya kepada ahli fikih. Masalah tafsir kita tanya kepada ahli tafsir, dan lain sebagainya. Wa may yakfur bihi, adapun orang-orang yakfur bihi yang kufur terhadap Al-Quran, kufur terhadap Taurat, kufur terhadap Injil, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Kenapa dikatakan merugi? Karena orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, konsekuensinya adalah dia tidak mentauhidkan Allah. Ketika dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal uluhiyahnya, dalam hal rububiyahnya dan asma wa sifatnya, maka konsekuensi dari itu semua, dia tidak akan mungkin tahu perintah dan larangan. Ketika dia tidak tahu perintah dan larangan, maka semua yang dia lakukan
seakan-akan halal bagi dirinya, sehingga dia menerjang apa yang diharamkan Allah, dia menerjang apa yang tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita di sini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan berusaha mengamalkan isi daripada Al-Qur'an itu sendiri. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum, yang dahulunya pernah aku berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat yang diberikan kepada Bani Israel? Dulu sempat kita bahas, ada 3 nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, yaitu nikmatul mulk, kerajaan, kekuasaan. Jadi Bani Israel itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dibandingkan umat-umat pada zamannya. Pada zamannya. Keistimewaannya adalah diberikan kekuasaan untuk mengatur, diberikan kekuasaan untuk menjadi seorang raja, sebagaimana raja di zamannya Bani Israel. Nah, raja siapa itu? Tolut. Siapa? Tolut ya. Raja Tolut diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kenikmatan berupa ar-rusul. Banyak sekali rasul yang diutus kepada mereka. Yang ketiga al-kutub. Kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka Bani Israel bukan hanya Taurat dan juga Injil, tapi ada Suhuf Musa juga, ada risalah-risalah kecil yang diberikan kepada mereka. Banyak sekali. Makanya di sini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sungguh telah aku jadikan kalian faddaltukum, aku berikan fadilah yang lebih kepada kalian 'alal 'alamin, dibandingkan 'alal 'alamin itu alam semesta di zamannya. Alam semesta di zamannya. Jadi alamun artinya itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah, itu alam. Di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin artinya kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Meteor masuk ke dalam alamin, manusia, jin, pepohonan, gunung, semuanya alamin. Maka di sini Bani Israel diberikan fadilah lebih daripada alamin, semua makhluk pada zamannya. Adapun di zaman sekarang setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka yang paling mulia adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ayat ini sudah pernah kita lewati dan pernah kita baca tafsirnya. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan bertakwalah kalian yauman, kepada sebuah hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'an, yang mana jiwa itu tidak memiliki kekuatan untuk menolong jiwa yang lain, syai'an, sesuatu pun. Wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsarun. Dan juga orang lain tidak bisa memberikan tebusan. Wala yuqbalu minha adlun. Adlun di sini tebusan. Wala tanfa'uha syafa'ah wala hum yunsarun. Dan tidak berguna baginya bantuan ataupun syafaat, wala hum yunsarun. Dan mereka juga tidak ditolong. 3 hal ini yang ketika di dunia bisa digunakan, dilakukan oleh semua orang ataupun beberapa orang. Misalkan orang kaya masuk ke dalam penjara, korupsi 200 sekian triliun, dia bisa selamat dari jeruji besi ataupun penjara. Caranya apa? Apakah dengan kekuatan, ataukah dengan kekuasaan, ataukah dengan harta? Dengan harta. Dia menebus itu semua dengan harta. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah wala hum yunsarun. 3 hal inilah yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia, tapi tidak bisa menyelamatkan seseorang di akhirat. Masya Allah. Allah ketika berfirman, ketika menggunakan ibarat-ibarat di dalam Al-Quran,
itu paling sempurna dan tidak ada yang sempurna dari ibarat kecuali ibarat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua diksinya, kalimatnya, perumpamaannya itu perumpamaan diksi dan kalimat paling tinggi. Yang ketika ada orang Arab membaca Al-Quran, maka dia bisa membedakan. Ini bukan perkataan manusia. Ini pasti perkataan Sang Khalik yang menciptakan alam semesta. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Wa idh ibtala, dan ingatlah ibtala ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, rabbuhu, dari Rabbnya, bikalimatin, dengan kalimat itu perkataan-perkataan. Jadi bahasa Arab ada yang namanya harfun, ada yang namanya harfun. Ini huruf. Kemudian kalimatun artinya kata. Kemudian jumlatun, ini artinya kalimat. Jadi jangan kebalik. Terkadang kita membaca Al-Quran atau membaca kitab bahasa Arab ada kata kalimat, kita artikan kalimat. Bukan. Kalimat artinya kata. Kalimat di sini artinya kata. Tapi apakah arti kalimat di sini adalah sebuah kata dari Allah Subhanahu wa taala atau arti yang lain? Maka di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan bahwa kalimat di sini adalah bima kallafahu bihi minal awamir wan nawahi, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dari awamir, perintah-perintah yang ada, dan juga nawahi, dan juga dari larangan-larangan Allah. Maka kalimat di sini adalah perintah dan larangan. Fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam atammahun. Atammahun itu melaksanakan dengan pelaksanaan yang 100%. Atamma itu menyempurnakan. Atamma yutimmu, menyempurnakan. Dan orang-orang Arab, orang Yaman ketika berbicara itu ngomongnya tamam. Tamam. Kita kesini ya, tamam. Artinya ya. Dan tamam artinya sempurna. Tamam artinya sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, wahai Ibrahim, sungguh aku telah menjadikanmu ja'iluka lin-nasi, untuk manusia semua, imaman. Imaman adalah pemimpin, dan pemimpin adalah orang yang kita jadikan panutan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang nabi yang patut kita jadikan panutan, lebih-lebih di dalam masalah tauhid dan lain sebagainya. Tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hendak dilemparkan oleh ayahnya sendiri ke dalam kobaran api yang sangat besar, ketika di atas, di langit, waktu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sedang dilemparkan, datang kepada beliau malaikat Jibril alaihissalatu wassalam untuk memberikan pertolongan. Wahai Ibrahim, maukah engkau aku tolong? Ini Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang nolong siapa? Malaikat Jibril. Kira-kira kalau kita didatangi malaikat Jibril, kita sedang kesusahan nih, rezeki ataupun kesusahan sakit atau apapun lain sebagainya, didatangi malaikat Jibril, ya fulan, mau nggak kamu tak tolong? Mau nggak kamu saya tolong? Apa jawaban kita? Oh ya, tolong. Oke, tamam. Itu kita. Tapi Ibrahim alaihissalatu wassalam, apa kata beliau? In kana minka, jika darimu wahai Jibril, la, nggak mau aku. Wa in kana minallah, dan jika dari Allah, fabala, maka iya saya mau. Masya Allah. Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pak, gimana sih perasaan kita? Ini Ibrahim ini manusia biasa loh ya. Yang namanya Nabi tetap manusia biasa, punya rasa takut, punya rasa sedih, rasa cemburu, rasa khawatir, wajar, manusia biasa. Kita bayangkan, kita melihat atau tidak dimasukkan ke dalam api lah, bagaimana perasaan kita? Wih, takut Pak, pasti, saya yakin takut. Ketika kita mau dimasukkan ke dalam api, kita pasti takut.
saking takutnya kita nggak bisa berpikir jernih. Saking takutnya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mau dimasukkan ke dalam api tapi masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun didatangin malaikat Jibril untuk memberikan pertolongan kepada Ibrahim, tapi ditolak. Wa in kana minallahi fabala, tapi kalau dari Allah baru saya terima. Masuk ke dalam kobaran api, maka qadarullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah, api tersebut yang kita tahu api itu panas, yang kita tahu api itu membakar, tiba-tiba menjadi sejuk. Tiba-tiba menjadi sejuk, gak panas sekali, dan seakan-akan masuk ke dalam taman surga. Masya Allah. Bayangkan, ini tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim dijadikan Allah Subhanahu wa taala imaman, seorang pemimpin, seorang imam yang harus kita jadikan panutan, yang harus kita jadikan contoh. Lebih-lebih di dalam masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min dzurriyyati, ya Rabb, apakah dari dzurriyyah-dzurriyyahku juga mendapatkan ini, menjadi imam untuk semua manusia? Apa kata Allah? Qala la yanalu ahdil zalimun. Qala la yanalu ahdil zalimin. Tidak akan pernah mendapatkan janjiku, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang zalim. Jadi di dalam ayat ini kalau kita baca tafsirnya dari penjelasan para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bahwa nanti setelah peninggalnya Nabi Ibrahim akan ada anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang menjadi orang-orang dolim. Ini seorang nabi, akan ada dari keturunannya menjadi orang-orang yang zalim. Maka anak-anak kita kalau ada yang menjadi yang zalim, misalkan dari cucu-cucu kita, itu hal biasa. Usaha kita itu hanya tinggal apa? Berdoa dan berikhtiar, mengarahkan anak cucu kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Selebihnya kita tawakal ala Allah, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala la yanalu ahdil zalimin. Tapi dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu menjadikan anak keturunan beliau menjadi pemimpin semua. Makanya diberikan julukan apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi orang-orang yang zalim dari keturunan beliau tidak akan menjadi seorang pemimpin, apalagi seorang nabi. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala wa ij'alnal baita masabatan linnas wa masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Wa ij'alnal baita, dan ingatlah ketika kami ja'alna telah menjadikan al baita, rumah itu yaitu Ka'bah, masabatan tempat berkumpul, masabatan tempat berkumpul, linnasi bagi manusia, wa amna dan tempat yang aman, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, dan ittakhidu jadikanlah min maqami Ibrahim musalla, dari maqam Ibrahim musalla, tempat untuk sholat ataupun berdoa. Nah, perhatikan di sini. Ini sering sekali orang-orang salah mengartikan. Maqam Ibrahim terkadang diartikan sebagai makamnya Ibrahim. Jadi mereka menganggap Ibrahim meninggal kemudian dimakamkan di situ. Makam Ibrahim. Coba dibaca di situ di terjemahan. Apa di terjemahan Al-Quran, Pak? Makam Ibrahim atau makom? Kalau di HP sini makam. Kalau di HP di sini makam Ibrahim. Mana ini? Oh, di sini pakai qaf juga. Tapi ada yang mengartikan di internet, kalau kita buka itu masalah Ka'bah itu makam Ibrahim. Dan ini salah. Yang benar adalah makom. Makom adalah tempat duduk. Makom adalah tempat untuk berdiri. Makom adalah tempat untuk singgah. Itu makom.
Makanya dikatakan orang-orang yang sudah selesai safar atau orang-orang yang tidak melakukan safar dalam ilmu fikih dinamakan mukim. Orang yang mukim adalah orang yang berdiam diri di situ. Jadi maqamu Ibrahim adalah tempat di mana Ibrahim alaihissalatu wassalam berdiam diri di situ. Jadi dulu waktu pembangunan Ka'bah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Ibrahim berdiri di sebuah batu. Kemudian Ismail alaihissalatu wassalam dari bawah memberikan batu bata kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Gambarannya seperti ini. Ini yang pernah haji, yang pernah umrah bisa disalahkan kalau salah. Bagaimana ya? Ka'bah. Ini Ka'bah ya. Kemudian di sini ada Hajar Aswad. Ada Hajar Aswad. Di sini pintu Ka'bah. Hajar Aswad, pintu Ka'bah. Terus di sini pojok sini ini namanya rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad. Yang sini ini rukun Yamani. Rukun Yamani. Yang dari sinilah orang-orang Indonesia datang. Ini rukun Syami, dari arah Syam. Rukun Syami. Yang ini adalah rukun Iraqi. Nah, di sini. Keempat sudut ini yang menentukan orang-orang akan datang. Orang-orang memulai umrah ataupun hajinya. Kalau orang Indonesia memulai dari arah rukun Yamani. Orang Indonesia kita memulai dari rukun Yamani atau rukun Iraqi yang pernah haji. Nah, umrah Yamani ya. Datang dari arah Yaman, datang dari rukun Yamani ini. Kemudian mana sih makom Ibrahim? Makom Ibrahim adalah berada di depan pintu Ka'bah, sekitar kurang lebih 14,5 meter atau 15 meteran lah. Di situ ada makom Ibrahim. Agak ke belakang sedikit ada Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam. Kemudian di sini Hijar Ismail melingkar begini, melengkung Hijar Ismail. Dan di sini namanya saya lupa namanya apa? Multazam. Di antara Hajar Aswad dan juga pintu Ka'bah namanya Multazam. Nah, ini gambaran. Jadi Ibrahim alaihissalatu wassalam dahulu, bayangkan 14,5 meter sekarang. 14,5 meter jaraknya sekarang. Tapi dulu makom Ibrahim dengan Ka'bah tidak ada jarak kecuali sedikit, kecuali dekat sekali. Sehingga ketika meletakkan batu itu mudah. Karena Ka'bah ini dari dulunya itu banyak sekali orang-orang kafir yang berusaha menghancurkan Ka'bah. Berusaha menghancurkan Ka'bah dan sering rusak. Ketika dihancurkan sering rusak. Makanya beberapa kali terjadi renovasi. Saya lupa beberapa kalinya. Tapi yang jelas Ka'bah sudah melewati beberapa kali renovasi. Dan salah satu renovasinya adalah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang kemudian Ibrahim berdiam diri di atas makom tersebut, kemudian mengambil batu yang diberikan Ismail dan diletakkan di Ka'bah. Itu makom Ibrahim. Wa ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, wa ja'alnal baita masabatan linnas. Ini merupakan istijabatan, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, merupakan istijabah minallah, dari Allah, li du'ai khalilihi Ibrahim alaihissalatu wassalam, untuk doanya Ibrahim dahulu kepada Allah. Apa doanya? Doanya Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, waktu ketika Ismail alaihissalatu wassalam ditinggalkan Ibrahim di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada minuman sedikit pun, kemudian Ibrahim berdoa dengan doa ini, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati mereka, orang-orang, tahwi ilaihim, condong kepada tempatnya Ismail dan juga ibunda Hajar di situ. Ibunda Hajar, ibunda Maryam, astagfirullah, ibunda Hajar.
dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna, dan juga rasa aman ketika masuk ke dalam Ka'bah. Mungkin orang-orang yang pernah umroh, yang pernah haji, ketika masuk ke dalam lingkungan Ka'bah akan merasakan tekanan emosional yang berbeda daripada di luar area Ka'bah. Wallahu alam, saya belum pernah umroh ataupun haji, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesempatan untuk bisa berziarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tuharrimna fadlak. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal muharram. Allahumma amin. Sampai di sini yang bisa kita pelajari, yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu kajian pada malam hari ini. Kami buka sesi tanya jawab untuk mengangkat tangan. Apabila tidak ada yang ditanyakan, nanti kita akhiri juga. Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali ada yang ditanyakan dalam kajian malam hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan oleh Ustadz tentang subhat. Nah ini saya mohon contoh subhat. Salah satu contoh subhat itu apa kira-kira yang bisa dicontohkan, Ustadz? Ya. Baik itu pekerjaan atau apapun, makanan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh dari syubhat untuk makanan dan minuman banyak sekali. Salah satunya adalah kemarin apa? Bekecot. Satunya adalah bekecot. Tapi karena kemarin kan nggak jadi atau belum diundur lah, insya Allah diundur pembahasan bekecot. Sedikit. Jadi ada 5 madhab. Pertama madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, kemudian Dhahiri. Yang 4 mengatakan bekecot haram. Yang 1 yaitu Maliki mengatakan bekecot halal. 4 haram, 1 halal. Itu pun dengan syarat. Nah, orang-orang yang tidak faham dengan hal ini, maka bekecot menjadi hal syubhat. Jadi sebenarnya yang namanya syubhat itu tergantung pribadi masing-masing. Ada kalanya orang ini menganggap ataupun sudah tahu ilmunya bahwasanya ini merupakan yang halal ataupun haram, tapi menurut yang lain dia tidak tahu hukumnya. Dia masih samar-samar ini halal atau haram. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas seperti apa, yang haram pun sudah jelas seperti apa. Yang halal tentu halalan thayyiba, yang harus baik untuk tubuh ketika dikonsumsi. Sembelihannya juga baik, caranya semuanya baik, maka ini halal. Ya makanan ya usaha. Adapun ketika sebuah usaha tersebut kita ragu nih, apakah usaha harta yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan dari hal ini itu halal ataukah justru haram? Salah satu yang menjadi syubhat terbesar adalah gaji yang didapatkan melalui pemerintah. Ini pembahasan panjang. Gaji yang didapatkan melalui pemerintah. Banyak yang mengatakan gaji yang didapatkan melalui pemerintah itu gaji yang haram, bahkan syubha. Yang syubha bahkan haram. Kenapa? Karena pemerintah mendapatkan pundi-pundi ekonominya itu bukan cuman dari hal-hal yang halal saja. Karaoke masuk ke ekonomi pemerintah. Minum-minuman keras masuk ke pemerintah, perjudian masuk ke pemerintah, semuanya masuk. Dan orang yang bekerja di pemerintahan mendapatkan uang ini dari mana? Ya dari ini, hasil ini semua. Makanya ada yang mengatakan ini hal yang syubha, bahkan masuk ke yang haram. Tapi ada juga yang mengatakan nggak masalah, karena kita nggak tahu ini benar-benar dari yang haram ataukah tidak. Maka seperti ini juga masuk ke dalam hal-hal yang syubhat. Tapi ketika kita sudah tahu ilmunya, hal yang syubhat ini akan menjadi terang, akan menjadi jelas. Ketika apa? Ketika kita sudah tahu ilmunya. Oh ini menurut pendapat ulama fulan ini pendapatan dari pemerintahan halal, dalilnya seperti ini, buktinya seperti ini, bantahannya seperti ini. Kita sudah tenang dengan jawaban ini, sudah nggak masalah. Kita pegang dengan pendapat beliau. Salah satunya lagi misalkan, karena yang namanya pekerjaan yang syubhat atau yang haram itu berpengaruh kepada anak kita. Pekerjaan yang syubhat atau yang haram itu berpengaruh pada anak kita. Salah satunya adalah begal solar.
begal bensin. Tahu Pak nggih? Solar subsidi yang harusnya dijual di Pertamina, kemudian dibegal di tengah jalan. Dia yang beli semuanya, kemudian dijual lagi. Ada nggak di sini Pak? Ada ya. Seperti itu. Apakah ini boleh ataukah masuk yang syubhat antara boleh dan tidak? Ada yang mengatakan loh, ini nggak masalah. Kan saya juga beli. Kan saya juga pakai transaksi uang saya, akadnya juga jual beli kepada orang tersebut. Ada juga nggak boleh. Ini haram hukumnya. Kenapa? Karena bukan hakmu. Ini haknya untuk orang-orang miskin. Kenapa kamu jual dengan harga yang mahal? Maka hal-hal seperti ini yang dikatakan dengan syubhat, yang tidak jelas mana halalnya, mana haramnya. Jelas Pak nggih? Wah, alhamdulillah tidak syubhat lagi. Ya, sudah jelas. Nggih, monggo satu kali lagi. Sampun, wonten. Kalau tidak ada, kita cukupkan pada kajian pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara, barangkali dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah tutup kajian pada malam ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.